YouTube adalah salah satu alat pemasaran konten yang paling kuat saat ini. Selain gratis, juga mudah digunakan dan tentunya membantu kalian mengembangkan bisnis dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Seorang YouTuber tentunya mencoba menghasilkan uang sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat membeli rumah dan juga mobil. Dari riset yang saya lakukan, membuat channel YouTube ini katanya bisa dimulai hanya dengan menggunakan smartphone dan dengan modal yang minim. Sekilas terdengar seperti hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Apakah benar-benar seperti itu? Dan bagaimana cara membuat channel YouTube untuk menghasilkan uang? Salah satu kunci dalam membangun channel YouTube adalah pemilihan niche. Niche adalah segmentasi pasar. Kalau dalam YouTube, niche ini adalah subgenre atau topik utama yang menjadi fokus suatu channel. Contohnya, channel Vicky Naki fokus membuat konten ngobrol sama cewek dari luar negeri melalui Ome TV. Atau kalian juga bisa lihat channel Just No Limit yang berfokus bikin konten gaming Mobile Legends. Ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan saat memilih niche. Pertama, niche yang dipilih harus diminati oleh banyak orang agar memiliki potensi mendapatkan view yang tinggi. Kedua, niche tersebut memiliki nilai CVM yang tidak terlalu kecil. CVM ini adalah singkatan dari cost per milli atau cost per thousand impression, yang merupakan estimasi harga yang harus dibayar pemasang iklan per 1000 tayangan iklan. CVM ini sangat mempengaruhi penghasilan AdSense sebuah video. Jika harga CVM ini adalah Rp1.000 dan iklannya mendapatkan 10.000 tayangan, maka estimasi biaya yang dikenakan Google adalah Rp10.000. Sebagian dari biaya iklan yang dibayarkan akan dibagikan kepada konten creator oleh Google. Saat ini persentase sharingnya kalau nggak salah sekitar 51% sampai dengan 68% untuk kreator, dan tentunya sisanya untuk Google. Yang penting untuk diketahui saat kita akan membuat channel YouTube, kalau harga CVM untuk iklan di Google itu bisa berbeda-beda, tergantung dari niche atau topik yang ditargetkan oleh pemasang iklan. Harga CVM iklan yang niche target topiknya bisnis, biasanya harganya bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan harga CVM iklan yang target topiknya adalah hiburan. Jadi pilihlah niche yang memiliki potensi view cukup tinggi dan nilai CVM yang tidak terlalu rendah, sehingga potensi penghasilan yang kalian bisa raih dari AdSense bisa cukup tinggi. Niche untuk channel YouTube dengan CVM yang lumayan tinggi dan juga banyak diminati, beberapa di antaranya adalah: yang pertama ada personal finance. Personal finance atau keuangan pribadi. Secara umum, personal finance ini dapat diartikan sebagai ilmu yang isinya tentang cara mengatur atau mengelola keuangan secara pribadi. Biasanya meliputi banyak hal, mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, hingga cara berinvestasi. Personal finance ini diperkirakan nilai AdSense atau nilai CVM-nya sekitar $4 sampai dengan $12. Jadi personal finance ini ngomongin tentang bagaimana cara mengatur keuangan pribadi, bagaimana cara bagi duit dengan benar, dan bagaimana cara saving uang atau spending. Contoh channel yang membahas tentang ini, misalnya kalian pergi ke YouTube search, langsung ketik aja personal finance. Nah, nanti kalian akan melihat yang pertama ada biasanya Matt D'Avella. Nah, Matt D'Avella ini adalah seorang YouTuber yang ngomongin mengenai minimalis, lifestyle, dan juga personal finance. Video-videonya sudah ditonton kurang lebih 256 juta kali. Dan topik seperti ini adalah konten yang evergreen. Jadi sampai kapanpun akan tetap ada orang yang menonton. Dan biasanya banyak orang-orang yang ingin tahu. Kalau YouTuber di Indonesia ada Raditya Dika. Selain komika, sutradara, penulis, Raditya Dika juga suka membahas tentang personal finance. Lalu ada juga Titan Tira, YouTuber Indonesia juga. Kalian bisa pelajari di channel mereka gimana cara buat YouTube dengan topik personal finance. Ide konten YouTube dengan CVM tertinggi selanjutnya, konten kreator atau kalau dalam bahasa Indonesia YouTuber pemula. Konten kreator adalah orang yang membuat konten baik berupa tulisan,
gambar, audio, atau video. Konten kreator cukup banyak baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Banyak orang yang mau jadi seorang YouTuber dan mereka mau belajar. Makanya CVM-nya kira-kira dibayar sekitar $5 sampai $13. Lumayan kan? Kalau kalian search YouTube, kalian ketik aja YouTuber pemula. Nanti akan keluar salah satu contohnya video saya. Menurut saya YouTuber pemula ini memang cocok buat kalian yang ingin ngomongin mengenai konten kreator. Meskipun kalian bermula dari awal, jangan takut sobat kreator. Karena semua ide bagaimana caranya membuat konten yang lebih menarik, yang lebih bikin banyak view dan subscriber, itu biasanya selalu diterima orang. Jadi, kamu bisa coba ide konten mengenai konten kreator ini. Ide topik konten YouTube dengan CVM AdSense tertinggi selanjutnya adalah mengenai bisnis online. Bisnis online adalah jenis bisnis yang dijalankan secara digital. Kalau di luar negeri banyak mengenai dropship. Dropship ini lumayan banyak juga di Indonesia. Tapi kalau dropship di luar negara, lebih banyak ngomongin mengenai Shopify, Alibaba, dan Amazon. Sedangkan kalau di Indonesia lebih cocok kita cari yang bisnis online. Karena lebih banyak orang Indonesia menggunakan kata kunci bisnis online. Nah, sobat kreator, bisnis online ini kira-kira CPM-nya kurang lebih $5-14. Jadi lumayan besar sekali sobat kreator. Kalau kalian pergi ke YouTube Short, kalian ketik bisnis online, nanti akan keluar beberapa contoh video. Salah satunya yang ini. Bisnis online ini CPM-nya kurang lebih tadi $5-13. Kalau kalian punya pengalaman mengenai bisnis online, kalian bisa sharing-sharing dan bikin konten mengenai bisnis online. Ide konten YouTube dengan CVM tertinggi selanjutnya adalah trading dan investasi. Beberapa bulan yang lalu ada kasus investasi bodong, robot trading, lalu ada binary option yang sedang viral. Nah sobat kreator, dengan munculnya berbagai masalah dan persoalan ini, tentunya ini sangat merugikan masyarakat. Semakin kesini, masyarakat sudah mau mengoreksi atau mencari informasi tentang finansial edukasi. Jadi bisa dibilang YouTuber banyak bermunculan di niche edukasi finansial ini. Nah sobat kreator, untuk membuat niche seperti ini, tentunya kalian harus paham bagaimana berinvestasi dengan baik, menabung dengan baik, dan nilai CVM-nya kurang lebih $8 sampai $18. Untuk tahun 2022, konten ini pasti bakal rame karena banyak isu yang datang di luar tentang penipuan-penipuan. Jadi masyarakat sangat butuh edukasi finansial seperti ini agar orang-orang bisa berinvestasi dengan baik, menabung dengan baik, dan memilih instrumen investasi dengan baik. Sobat kreator, bagi kalian yang punya kemampuan skill di bidang edukasi finansial ini, kalian bisa mengambil idenya untuk dijadikan pembahasan niche kalian. Ide konten YouTube dengan CVM tertinggi selanjutnya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing adalah sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa seorang merchant atau perusahaan. Nah, sobat kreator, affiliate ini bukan afiliator seperti binary option. Affiliate di sini adalah affiliate yang membahas cara menjual barang dan cara mempromosikan barang. Kalian cukup ikut program afiliasi. Dengan mengikuti program afiliasi, kalian bisa menambah komisi kalau kalian bisa menjual suatu produk. Kalian nggak perlu repot-repot ngurusin order ngirim barang atau handle komplain. Kalian juga nggak perlu buka online shop. Cukup banyakin follower atau subscriber kalian untuk mengunjungi sebuah situs atau melihat sebuah produk, dan kalau mereka beli barangnya, kalian akan mendapatkan komisi. Beberapa program afiliasi untuk produk fisik yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, dan ada beberapa lainnya. Kalau untuk digital produk, salah satunya yang ada di Indonesia adalah katakan.com. Untuk digital produk, komisinya itu jauh lebih besar. Rata-rata adalah 50%, tapi ada juga yang sampai 70%.
Sedangkan untuk produk fisik persentasenya itu lebih kecil. Kalau di Shopee komisinya antara 2% sampai 10%. Kalau dibeli-beli sekitar 4% dan Tokopedia kurang lebih 10%. Jadi cara kerjanya begini. Orang yang mengikuti program afiliasi disebut sebagai affiliate. Dan ini bukan afiliator binary option. Jadi jangan sampai salah. Sebagai affiliate, kalian akan diberikan link atau tautan khusus yang bisa kalian pasang di deskripsi video YouTube atau di profil sosial media kalian. Link tersebut disebut juga dengan nama affiliate link atau affiliate tracking link. Jadi kalau ada orang yang klik link tersebut dan membeli barangnya, maka komisinya secara otomatis akan ditambahkan ke akun kalian. Contohnya kalau kalian mempromosikan sebuah produk digital yang harganya 200.000 dan komisinya 50%. Kalau kalian berhasil menjual berarti komisi kalian adalah 100.000. Kalau mampu menjual 10 berarti komisinya 1 juta. Sedangkan kalau komisi dari produk fisik itu lebih receh. Ngejual satu produk yang harganya 200.000 dengan komisi 4% berarti komisinya cuma Rp8.000 saja. Salah satu keuntungan dalam nge-share affiliate link itu orangnya ngeklik akan di cookie. Artinya kalau orang tersebut nggak beli barangnya tapi beberapa hari kemudian beli barang yang lain, kalian tetap akan mendapatkan komisi selama cookie-nya itu belum expired. Komisi akan diberikan kepada kalian apapun produk yang dibelinya. Umur dari cookie itu bisa macam-macam, tergantung dengan platformnya. Ada yang 30 hari, ada yang seminggu, dan ada juga yang tidak menggunakan sistem cookie. Nah, sekarang gimana dengan strateginya? Ada 2 strategi dalam meng-share affiliate link. Yang pertama adalah secara pasif, yaitu menempatkan link di deskripsi video atau profil sosmed kalian. YouTuber di luar negeri banyak banget yang melakukan hal ini. Contohnya Friendly di sini adalah program afiliasi dari luar negeri seperti Amazon Associate. Cara kedua adalah cara aktif yang hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi di konten kalian bisa bahas suatu produk, bisa dengan unboxing, review atau sekedar mention produknya. Lalu secara eksplisit kalian ajak follower atau subscriber kalian untuk mengklik link yang ada di deskripsi atau di bio kalian. Dan kalian tinggal terima komisinya. Tapi memang untuk program afiliasi ini komisinya itu bisa benar-benar terasa kalau kalian memang sudah punya banyak subscriber atau follower. Nah sobat kreator, kalau kalian tertarik untuk menjadi affiliate Shopee atau Tokopedia, linknya saya pasang di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, nanti kalian bisa daftar. Untuk daftarnya itu gratis, tapi nanti kalian akan direview dulu secara manual. Dan setelah itu kalian akan dihubungi apakah kalian diterima atau tidak. Anyway, untuk kalian yang memilih YouTube sebagai platform, kalian lanjutkan untuk nonton video yang di kiri atau di kanan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.